Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di program Sapa Mantaba. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber spesial kita, Mas Nafi. Halo Mas. Halo juga. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal siapa sih Mas Nafi ini, kok bisa ada di sini? Gabutkah atau gimana? Silahkan Mas Nafi memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Zulasmi. Saya alumni Mantaba tahun 2022. Baru aja lulus. Ya, jadi baru diwisuda kemarin tuh. Dulu pas masih aktif di Man3 Bantul, aku siswa di kelas IPS 2. Jadi anak IPS gitu. Iya, anak IPS. Nah, berarti Mas Nafi baru lulus nih. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal lulus, sekarang Mas Nafi gimana rasanya setelah lulus itu? Ya, yang pasti kalau lulus kan ya Senang. lah ya, gembira bisa menyelesaikan bangku sekolah dari SD, SMP, SMA, udah lepas dari siswa, besoknya jadi mahasiswa kan udah seneng gitu kan. Bisa melanjutkan ke yang lebih tinggi gitu Ya, ya. betul. Terus Mas Nafi sekarang udah lulus ya, Ya. Man. Sekarang mau udah ngelanjutin kerja atau kuliah? Alhamdulillah kemarin lolos di SBMPTN. SBMPTN, ya. Jadi melanjutkan kuliah. Oh, kuliah. Gimana rasanya itu lolos SBMPTN? Respon Ya. keluarganya juga? Yang pasti juga seneng lah ya, Ya. seneng, gembira. Jadi orang tua juga bangga kan anaknya bisa lolos gitu kan. Iya, betul. Apalagi lolos SBMPTN kan ibaratnya impian lah. Jadi Impian. banyak orang dari lulusan-lulusan tuh impiannya juga lolos. Jadi kalau misal kita bisa meraih ya yang pasti seneng gitu kan. Ngomong-ngomong nih Mas, tadi kan udah lulus SBMPTN nih. Iya. Nah, PTN di mana itu? Masuk Alhamdulillah keterima di Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, UPN Veteran Ya. Yogyakarta, di jurusan Hubungan Masyarakat, Humas. Jurusan Hubungan Masyarakat. Iya, betul. Itu kok apa motivasinya bisa mau masuk ke UPN itu? Yang pertama karena dari saya sendiri suka berorganisasi gitu ya kan. Jadi yang pastinya milih jurusan yang masih sejalan dengan itu. Kebetulan juga di Jogja itu baru ada prodi Humas tuh baru ada satu itu, baru Ya. ada di UPN. Jadi akhirnya milih UPN itu buat jadi tujuan kuliah. Gimana sekarang udah masuk UPN ya? Ya. Gimana perjuangannya Mas Nafi bisa masuk ke UPN? Ini tak ceritain dari awal atau gimana ini? Dari awal? Ya, boleh disingkat aja. Oh ya, mungkin singkatnya perjuangan awal tuh mulai kepikiran buat kuliah tuh kelas 12 nih buat mulai perjuangannya. Ya. Awal kelas 12 tuh udah kayak mikir, wah udah kelas 12, udah bentar lagi udah lulus, gak ada setahun lagi. Kerja. Ngelanjutin apa, mau kerja lah atau kuliah lah ya. Jadi mikirnya gitu, mending kuliah dulu aja lah. Ngobrol-ngobrol sama teman, kebetulan teman juga udah pada ikut bimbel gitu, bimbingan belajar. Akhirnya bulan Oktober aku juga mutusin buat ikut bimbel itu di salah satu bimbel di Jogja lah ya. Gitu. Ya, Nggak endorse. Ya, bukan endorse. Terus selain di bimbingan online tuh bimbingan offline, aku juga ikut di beberapa bimbingan online. Ada Ya. sekitar 2 kalau nggak salah itu. Ya. Di situ juga belajarnya lewat situ. Terus juga dari buku-buku. Juga kan sekarang banyak tuh di Twitter, di YouTube kan banyak yang pengajar-pengajar banyak kan di situ ya. Itu juga bisa jadi media belajar saat itu. Lolos ya? Iya, alhamdulillah. Terus ini terus pertanyaannya, sejak kapan memiliki keinginan masuk ke kampus impian? Pastinya ada ya? Iya, kalau keinginan sih kayaknya dari tahun 2020. Iya, tahun 2020 sekitar kelas 11. Jadi dulu tuh ceritanya
aku punya teman nih, teman dulu sekolahnya di luar, SMA di luar. Dia tuh udah dari awal lah, dari awal masuk SMA dia tuh udah ambis gitu. Iya. Dia ambisnya di UGM. Nah, dari situ aku tuh kayak mikir, "Hah, ngapain sih harus mikirin kuliah dari sekarang kan? Masih lama gitu, Iya. masih panjang jalannya." Dari situ sering ngobrol-ngobrol lah sama dia. Oh, jadi ya memang bener sih harus mulai dari sekarang, nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu kan. Iya. Akhirnya dari situ cari-cari informasi, akhirnya juga impiannya tuh jatuh cintanya itu ke UGM sebenarnya. Bukan cinta sama dia. Oh, bukan. Ya. Belum ya? Belum. Di saat itu cinta sih. Wah. Ya, jadi pengen di UGM biar sama-sama lah sama kampusnya. Terus dari situ Kok dia bisa tuh tuh, motivasinya kan akhirnya pengen UGM biar satu kampus sama dia. sama dia. Ya. Ternyata dia ya guys. Dia memberikan dorongan. Kan tadi Mas Nafis ngomong tentang organisasi nih. Iya. Nah, Mas Nafis itu saya penasaran nih, Mas Nafis itu ikut organisasi apa? Kebetulan Gimana? dulu ikutnya OSIS. OSIS. Jadi PM. apa Mas di OSIS? Aduh, kalau OSIS tuh bukan Oh. bukan termasuk yang tinggi-tinggi sih, cuma di divisi ketakwaan ya. Oh. Ya, di divisi ketakwaan. Sangat bertakwa ya dia. Ya, alhamdulillah. Terus dulu juga ikut PMR, Ya. ikut Satgas P4GN Formanza juga. Nah. Mas Nafis ini banyak ikut organisasi ya. Iya, betul. Nah, kok bisa lolos itu? Gimana cara membagi waktunya? Kan ada ini. Saya aja agak sulit gitu. Ya. Bisa kasih tahu ya. Alhamdulillah regulasi di IMAN kan kalau kelas 12 sudah nggak berorganisasi lagi. Ya. Nah, jadi kita bisa lebih fokus lah belajarnya ke Ya. ini buat persiapan lanjut ke perguruan tinggi. lapang ya waktunya, Ya, ya. udah bebas lah, udah nggak terikat sama organisasi lagi. Mikirnya tinggal belajar, betul. lulus. Terus kan gimana cara atau tips, mungkin teman-teman ada yang mau tahu tips and triknya, tips lolos itu Tips gimana? lolos ya. Ya, yang Cari-cari pasti atau gimana? yang pasti kan terutama kan namanya tes ya. Namanya Ya. tes kan ya perlu belajar. Jadi perbanyak aja belajar. Bagi yang kalian kelas 10 nih yang baru masuk, itu mulai dulu aja nggak apa-apa. Mulai nyicil-nyicil lah, minimal cari tahu passionnya di apa, mau masuk jurusan apa, mau lanjut Harus di mana. Harus tahu itu. Kita itu seperti apa? Ya, harus dimulai dulu dari situ. Nah, buat kelas 11 nih, itu kalian udah waktunya nih, udah harus lebih serius kayak kamu juga kan kelas 11 nih. Iya. Harus lebih serius, udah jangan terlalu banyak main lah. Udah bukan waktunya kalian tuh belajar sambil bermain, udah bukan, udah belajar. udah persiapan lah, kurangin nongkrong nongki main dia nggak jelas gitu. Jangan banyak nongki ya guys. Ya, terus yang buat kelas 12 ya nggak ada kata terlambat buat kalian mulai juga. Kalau bisa ya segera dimulai. Udah kalian fokus aja, nggak usah banyak main nongki, nggak bermanfaat tadi. Nggak apa-apa, misal nanti dibilang temen kamu seleb gitu, nggak mau diajak main gitu kan, nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Soalnya nanti kalau misal kita berhasil kan juga teman juga yang seneng, orang tua kita yang seneng. Iya. Nah, kalau misal ntar kita misal belum berhasil nih, belum bisa lolos kan, sedih. Yang sedih juga orang tua kita sendiri. Mana mungkin temen, ya mungkin temennya kan bersimpati lah, tapi yang ngerasain paling sedih kan kitanya, yang nyesel kitanya. Jadi ya kalau bisa fokus dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Sama di samping belajar juga jangan lupa yang di atas sana. Jangan lupa. Ya, jalur langit Nomor juga, 1 itu. Ya, itu juga Nomor penting 1. kan. Kalau misal kita cuma belajar nih tapi nggak sambil berdoa kan jomplang kan, nggak seimbang. Harus gitu. seimbang. Harus seimbang, dua-duanya harus berjalan seiringan. Nggak boleh doa kita, doang. Ya, nggak boleh kita doa doang tapi belajarnya nggak boleh kita belajar doang tapi doanya nggak boleh gitu. Harus seimbang. Harus seimbang. Perbanyaklah amalan-amalan, ibadah-ibadah kan banyak tuh amalan-amalan ibadah yang sangat bertakwa ya guys. yang bisa
bahwa kita tercapai ke hajatnya gitu kan, keinginannya. Sholat, dikir-dikir, sholat. pokoknya amalan-amalan gitu ya Mas. Iya betul. Mungkin ada pesan atau kesan gimana perjuangannya atau gimana? Pesan untuk adik-adik kelas ini? Mungkin untuk pesan-pesan untuk adik kelas ya udah masuk ke tips tadi ya. Jangan udah bisa dirangkum lah dari tips-tips tadi. Nah untuk ini pesan-pesan buat teman-teman aja ya yang masih pada berjuang, masih memperjuangkan perguruan tinggi. Nggak apa-apa, misal kalian belum lolos kemarin udah nggak apa-apa, santai aja. Hidup tuh bukan untuk saling mendahului kan. Ini hidup tuh bukan ajang perlombaan. Tapi juga harus. Iya, tapi harus tetap bersemangat. Tapi kan nggak harus siapa duluan yang dapat, nggak harus yang kayak gitu. Jadi ya jalan aja, tetap semangat, tetap belajar. Nanti kalau pepet-pepetnya masuk ke swasta juga nggak apa-apa. Semua perkuliahan tuh bagus, dimanapun tuh bagus. Tergantung. Yang penting orangnya. Ya tergantung kitanya aja. Kan misal nih berlian, walaupun di tempat sampah itu tetap berlian, nggak bakal jadi sampah. Jadi tergantung kitanya, walaupun di mana aja, di tempat manapun, kita tergantung kitanya. Tergantung usahanya juga itu. Oh ya, ada pesan nih buat nanti misal siapapun aja lah yang mau memperjuangkan SBM atau kuliah itu, ada peraturan sih, aku pernah dapat ini di Twitter gitu. Don't falling in love, jangan jatuh cinta dulu lah, jangan. Lihat tadi itu gimana? Itu kan masih jauh kan ya. Kalau misalnya udah berjalan nggak apa-apa, kalau akhir-akhir udah mau tes nih malah jatuh cinta, kalau bisa jangan dulu. Soalnya kayak gitu tuh bakalan nguras tenaga kalian, bakal nguras pikiran, mental kalian. Ya itu juga bisa. Cewek-cewek. Jadi nanti kalian nggak bakal bisa fokus lah ibaratnya ke impian kalian tadi. Nanti kalian bakal pikirannya bakal ke distract lah, mikirin ini mikirin itu, jadi pusing buyar terbelah-belah. Iya betul, nggak bisa satu tujuan gitu. Iya betul. Nah tadi kan kita sudah panjang lebar ya guys. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau tambahan? Mungkin cukup ya seperti itu aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih untuk Mas Nafis. Ya, sama-sama. Buat teman-teman yang mau kenal dengan Mas Nafis lebih dalam, ya, boleh chat, boleh gimana? Kontak aja nggak apa-apa, santai aja. Mau ngasih tahu IG-nya gitu? Udah nggak usah pada tahu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Saya agak grogi ini. Pertama kali soalnya. Terima kasih dari saya Muhammad Haram Mustafa Maksum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.